Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma liwa'ul hamdi, dan adapun bendera pujian. Liwa itu bendera atau panji, ya. Fahuwa, maka itu liwaul hamdi atau bendera pujian itu fauqas samawati, berada di atas langit-langit, berada di atas langit-langit yang ketujuh. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam an liwa'il hamdi, tentang bendera atau panji pujian itu. Wa urduhu, dan lebarnya, wa tuluhu, dan panjangnya. Maka faqala alaihi salam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuluhu, panjangnya itu bendera pujian, masiratu alfi sanatin, seperti perjalanan ukuran 1000 tahun. Jadi kalau misalnya orang berjalan itu 1000 tahun, berapa itu jarak yang ditempuh, ya seperti itu panjangnya liwaul hamd, bendera pujian tadi itu. Nah, di bendera tadi itu maktubun, tertulis, alaihi, atasnya liwaul hamd, atasnya bendera pujian tadi itu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Ini juga kalimat tertulis di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, kalimat tauhid ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sudah tertulis di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa urduhu, dan lebarnya, tadi panjangnya seperti perjalanan 1000 tahun. Lebarnya dari bendera pujian tadi itu seperti lebarnya ma bainas samai wal ardi, yaitu antara langit dan bumi lebarnya. Wa asnanuhu, dan tiang-tiangnya, sesuatu yang memperkuat bendera tadi itu, min yaqutatin hamra, terbuat dari batu yakut kemerah-merahan. Wa ghabdatuhu, dan atasnya, pucuknya, kan biasanya ada bendera gini panjang, kemudian di atasnya ada sedikit pentolnya itu. Wa ghabdatuhu min fiddatin bayda, dari perak yang berwarna putih. Wa zabarjudah khadra, dan dari batu zabarjud yang kehijau-hijauan. Walahu, untuknya dari bendera tadi itu salatsu dawaib, 3 dari ikatan, min nurin, dari cahaya, daubatum bil masyriqi, ikatan yang berada di timur bumi, wa ukhra, dan ikatan yang lainnya biwastid dunya, berada di tengah dunia, wa ukhra, dan yang lainnya bil maghrib, berada di barat bumi. Ya, bayangkan berapa itu besarnya itu, ya. Berapa besarnya dari bendera pujian. Maktubun, tertulis di ikatannya fiha, dalamnya dawaib, dalamnya ikatan-ikatan tadi itu tertulis apa? Salatsu asturin, 3 garis.
Al-awwalu pertama tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wathani, tingkatan yang kedua atau garis yang kedua tertulis Alhamdulillahirabbil alamin. Wathalithu, yang ketiga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini isyarat juga antara Allah, ketauhidan, pengesaan tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tulu kulli satrin, ya, karena dikatakan bahwasanya ada 3 satr, ada 3 garis kan di bendera tadi itu. Tulu kulli satrin, panjang untuk setiap satu garis, masiratu alfi sanatin, seperti perjalanan 1000 tahun lagi. Wa indahu, dan di garis tadi itu ada sab'una alfu liwain. Di bawahnya itu ada bendera yang lain, jumlahnya 70.000 bendera. Tahta kulli liwain, setiap satu dari 70.000 bendera itu di bawahnya ada sab'una alfi sofin, ada 70.000 sof, 70.000 berjejer, minal malaikati, dari para malaikat. Fi kulli sofin, setiap satu sof yang jumlahnya itu 70.000 itu, setiap satu sof itu khamsu mi'ati alfi malakin, 500.000 malaikat. 500.000 malaikat. Yang mana malaikat tadi itu yusabbihunallaha ta'ala. Mereka 500.000 malaikat tadi itu bertasbih kepada Allah. Wa yuqaddisunahu, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana itu kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan dengan adanya bendera yang besar model seperti itu. Paham? Kalau kita katakan misalnya, kok sampai 70.000 malaikat ya, kok sampai berapa soft tadi itu, sampai 1000 soft, setiap satu soft 500.000 malaikat, ya, 500.000 malaikat. Allah. Malaikat tadi itu bertasbih, mensucikan. Di antaranya bahwa kalau mereka tadi itu seorang umatnya Nabi Muhammad, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad. Satu solawatan yang dia sampaikan tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu burung yang besar. Burung tadi itu kehijau-hijauan. Burung itu berada di bawah arsy-Nya Allah. Tidak ada seorang manusia yang dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali saja, kecuali burung tadi itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke bawah lautan, yang mana lautan tadi itu berada di bawah arsy-Nya Allah. Masuk ke dalam lautan. Keluar dari lautan itu, kemudian burung tadi itu mengepakkan sayapnya. Kalau bahasa Jawanya, ngebesno sayapi. Maka setiap satu butir air laut yang berada di arsy Allah, yang jatuh dari tubuh burung tadi itu, Allah ciptakan satu malaikat, yang mana satu malaikat tadi itu, setiap satu tetes satu malaikat, satu tetes satu malaikat. Berapa tetes itu? Setiap satu tetes malaikat tadi itu memintakan ampun bagi orang yang bersolawat tadi itu. Makanya dikatakan apa? Solawat yang kita sampaikan itu doa. Doa, selain bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Doa, bukan berarti Nabi Muhammad boto sama kita, enggak. Kita sekali solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya, diciptakan oleh Allah seperti itu, turun, burung tadi itu masuk di bawah lautan, di bawah arsy-Nya Allah, keluar, ngepakkan sayapnya, kemudian berjatuhan, bertetesan dari air lautan tadi itu, satu tetes tadi itu diciptakan malaikat, malaikat tadi itu memintakan ampun bagi orang yang bersolawat sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang lebih demen lagi, Pak, yang lebih demen lagi, itu pengucapan ya, pengucapan. Tidak ada seseorang menulis satu tulisan, tulisan itu tertulis solawat. Sampai ngambil pulpen, sampai tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dikatakan tulisan tadi itu, Allah menciptakan tulisan tadi itu malaikat, yang mana malaikat tadi itu memintakan ampun kepada orang yang nulis sholawat tadi itu, semenjak tulisan itu masih berada di atas kertas tadi itu. Hebat enggak? Ini karena apa? Keutamaan Nabi kita Muhammad. Bukan cuma ngorbankan jiwa, ngorbankan harta benda seperti pelajaran yang lalu, bukan cuma mengucapkan sholawat, bahkan tulisan yang di situ menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Allah menghitung satu kebaikan. Amin. Qala Jarjani, berkata Al-Jarjani, makna qauluhu, makna arti perkataan liwa'ul hamdi biyadi. Nabi mengatakan waliwa'u hamdi biyadi, dan bendera pujian di tanganku. Apa maknanya itu? Maknanya annahu, sesungguhnya idza kana yaumul qiyamati, jika ada hari kiamat, faliwa'u madrubun baina yadayin nabiyyi, maka bendera tadi itu diberikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal mu'minuna, orang-orang mukmin, haula liwaihi, orang-orang mukmin berada di sekitar bendera yang telah dipegang oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Siapa orang-orang mukmin tadi itu? Min ladun Adam, mulai zamannya Nabi Allah Adam ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Ini bukan cuma umatnya saja, Adam wa madunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah, katanya Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam dan setelahnya nabi-nabi Allah Adam, setiap nabi 124 ribu. Ada khilaf, ada yang mengatakan 126, ada yang mengatakan sekian, bahkan ada yang mengatakan apa? Tidak bisa dibatasi jumlah nabi. Semuanya nabi tadi itu, semuanya rasul yang berjumlah 313 orang, itu semuanya di bawahnya Nabi Muhammad. Wala fakhr, kata Nabi Muhammad, tidak ada kesombongan. Aku ngomongin ini bukan sombong, ini tahadutsan bin ni'mah. Aku menyampaikan untuk apa? Sebagai bentuk aku terima kasih sama Allah. Juga kita supaya tahu, jangan anggap biasa Nabi Muhammad itu. Ya, ini bukan main-main. Nabi Muhammad dikatakan bahwasanya wal mu'minuna haula liwa'i, orang-orang mukmin di bawah sekitar benderanya Nabi Muhammad min ladun Adam, mulai zamannya Nabi Allah Adam ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Nabi Allah Adam sama umatnya, Nabi Allah Nuh sama umatnya, semuanya. Betul, Nabi Allah Adam Abul Bashar, bapaknya manusia, tapi kedudukannya Nabi Muhammad, tanpa menyepelekan, la nufariqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membedakan di antara para rasul, semuanya mulia, tapi ada yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin ya, sampai terjadi hari kiamat. Wong kafir ya Allah, orang-orang kafir. Wa yakunul kuffaru, dan menjadi mereka orang-orang kafir fi rahatin minan nar. Orang-orang kafir ini, kalau bendera itu masih belum berjalan,
belum diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan, mereka ini masih firohah, dalam keadaan istirahat dulu, istirahat minan nar, dari api neraka. Istirahat dulu, nah berhenti. Rohatu ahli nar ya, istirahatnya penduduk neraka. Imam Baijuri menyatakan apa? Yudha'u yadaihi fi khasiratih, meletakkan kedua tangannya di pinggulnya. Jadi ini apa ini? Bertolak pinggang. Ini istirahatnya penduduk neraka. Kalau ada senam model seperti ini, berarti senam penduduk. Mari. Ada bapak model gini sama anaknya, bapak? Enggak. Bapak enggak paham. Bapak enggak paham. Paham ini? Nah ini, mereka itu orang-orang kafir, istirahat dulu. Bentar. Jangan masuk neraka dulu, istirahat. Madama semenjak liwaul hamdi, bendera pujian tadi itu madruban, masih dipegang, belum jalan. Belum dijalankan. Nah, faida ini huwila tadi ya. Faida huwila liwa'u, maka jika telah dirubah itu bendera, artinya apa? Diperintahkan untuk berjalan itu bendera. Sudah, fahina idin, maka ketika itu yusakul kufaru, digiring itu orang-orang kafir ilan nar, menuju neraka. Naudzubillahi min. Loh, sampai besarnya syafaat yang akan diberikan Nabi Muhammad loh ya. Itu sampai setan akan menunjukkan wajahnya. Karena apa? Pengharapan supaya apa? Mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Cuma syafaatnya kepada setan telah dicabut oleh Allah ketika pembersihan hati itu. Yang sudah bersih dibersihkan lagi hatinya Nabi Muhammad, diberikan ilmu, diberikan hikmah, diberikan ketauhidan yang mantap, tambah mantap, yang sudah mantap dimantepi lagi. Kemudian apa? Yunza'u rahmatum minasyaiton, dicabut rahmatnya kepada setan. Kalau enggak rahmat nanti. Oh, Nabi Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan, apa alamin itu? Alamin seluruhnya. Tembok, binatang, tumbuhan, jangan ngomong manusia sudah. Jangan ngomong manusia. Kalau manusia jangan diomong. Tapi ya termasuk apa? Setan sebetulnya kan? Cuma dicabut oleh Allah. Oh jangan. Karena memang setan diciptakan untuk neraka. Nah, ini Pak, yang disampaikan oleh muallif ini, ini tujuannya satu Pak, supaya ini kita ini tahu, Nabi Muhammad itu bukan sama seperti kita. Bahkan Nabi Muhammad ini diunggulkan oleh Allah dibandingkan siapa? Nabi-nabi yang lain, dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Banyak keutamaannya. Tidak dipanggil seorang nabi dan rasul dengan namanya kecuali Nabi Muhammad, dipanggil dengan julukannya. Kalaupun ada penyebutan nama Muhammad, diberikan gambaran Muhammadur Rasulullah. Dari segi manggilnya saja tidak boleh. Bahkan dikatakan, andai saja Nabi Muhammad ada tengah kita, kita memanggil dengan nama ya Muhammad, haram loh. Itu beb kan pernah kejadian itu. Kejadian apa? Di hadis Arba'in Nawawiyah, atau yang terkenal dengan nama apa? Hadis Jibril. Malaikat Jibril datang dengan bentuk manusia. Kemudian apa? Berbentuk seperti sahabat namanya Dihyatul Kilabi yang tampan. Datang tanya, ya Muhammad. Ada panggilan ya Muhammad, dibahas oleh ulama. Kenapa kok manggil seperti itu? Katanya tidak boleh, haram. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, mungkin ketika itu belum ada pengharaman pembanggilan nama langsung Nabi Muhammad. Yang kedua, karena ini bukan manusia, ini malaikat. Maknanya kalau kita orang tidak boleh depan ada Nabi Muhammad kita katakan ya Muhammad, haram, dosa sampean. Berarti kalau tidak ada bagaimana? Kurang adab, tidak punya sopan santun.
Ngerti? Nah, sebetulnya liwaul hamd, ya, bendera pujian itu rentetan dari apa-apa yang diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad mendapatkan banyak. Asy-Syafi' yang memberikan syafaat, Al-Musyaffa' yang pertama kali diberikan syafaat oleh Allah. Nabi Muhammad ketika itu diberikan apa? Haud, telaga. Nabi Muhammad didahulukan masuk surga. Diharamkan nabi-nabi yang lain masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu masuk berserta dengan umatnya. Yang kurang ajar ngomong apa? Nggak dijamin masuk surga. Itu kurang ajar. Ngerti? Nah, ada sesuatu yang bagus di sini, masalah haud. Haud itu telaganya Nabi Muhammad. Apa? Al-Kautsar. Telaga Kautsar. Di sini ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, li haudi arba'atu arkan, untuk telagaku ini ada 4 tiang, katanya Nabi Muhammad. Untuk telagaku ada 4 tiang. Al awalu, tiang yang pertama, biyadi Abi Bakr As-Siddiq. Tiang yang pertama dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wathani, yang kedua, biyadi Umar Al-Faruq. Tiang yang kedua dipegang oleh Sayyidina Umar Al-Faruq. Wathalithu, tiang yang ketiga, biyadi Utsman bin Nurain. Dipegang oleh Sayyidina Utsman bin Nurain yang memiliki 2 cahaya karena pernah menikah dengan putri Nabi 2 kali. Ar-Rabi'u, tiang yang keempat, biyadi Ali bin Abi Thalib, dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ingatkan ya. Faman kana, maka barang siapa yang ada muhibban, cinta li Abi Bakrin, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, mubghidan li Umar, benci kepada Sayyidina Umar, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, benci kepada Sayyidina Umar. La yasqihi Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar tidak akan memberikan minum dari telaga Nabi Muhammad. Wa man kana, dan barang siapa yang ada, orang tadi itu muhibban, cinta li aliyin, cinta kepada Sayyidina Ali, tapi mubghidan li Utsman, benci kepada Sayyidina Utsman. La yasqihi, tidak memberikan minum kepadanya Aliun, Sayyidina Ali. Berarti 4 sahabat ini tidak boleh dibenci. Cinta kepada Sayyidina Ali, benci sama sahabat yang lain, tidak dapat ente, tidak dapat. Padahal minum telaga Kautsar itu diberikan oleh Allah sebelum orang tadi itu masuk surga. Artinya kalau sudah dilarang dia tadi itu untuk minum telaga Kautsar, ya haram untuk masuk surga. Kenapa? Karena kalau masuk surga itu diberikan minum dulu supaya tidak haus, supaya tidak lapar. Sehingga di surga cuma ngicipi. Nah, ini banyak kan? Naudzubillah min dzalik. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id An-Naisaburi. Ya, kitabnya Kitab Muhammad Rasulullah, karangan Said Muhammad Al-Maliki. Lalu takon, jawaban, iku hadis bener apa ndak itu? Jangan-jangan hadis nabur. Oh ndak, ada kitabnya. Kalau ente tidak bisa nah bacakan, biar ngerti ente. Ngerti? Seolah-olah Nabi Muhammad tidak ridho, Pak. Tidak ridho. Salah satu sahabatnya diolok-olok tidak ridho, apalagi mertuanya. Mertuanya. Kadang-kadang tidak sadar ya, tidak sadar. Sayyidina Abu Bakar kapan nih? Mertua. Sayyidina Umar, mertua. Sayyidina Utsman, menantu. Sayyidina Ali, menantu. Kok dilokno? Ya apa kira-kira? Tidak sadar. Lebih tidak sadar lagi apa? Ummahatul mukminin, ibu
Ibu-ibunya orang mukmin, dalil Quran itu. Kok itu caci maki? Apa itu Aisyah? Apa itu Hafsah? Apa itu ente? Itu. Apa ente? Ini sahabat ini gini. Ente apa yang terbuat? Hah? Pernah bahagia Rasulullah ente? Pernah berjuang dengan Rasulullah? Pernah nangis malam ente? Ngerti? Apa itu? Ente apa? Gitu kan? Dengarkan hadis-hadis yang lain. Ya, Nabi Muhammad itu tidak dijamin masuk surga. Ngene loh, dul. Ini keblinger ya. Ya mungkin terlalu tua Pak, kesian juga ya. Udzur lah. Tak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dengarkan ya. Wa fi sahih aidon. Dalam sahih ku apa rek? Yang sahih, sapa sahih ku maksudnya? Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi kalau ente sudah ngomong Bukhari itu kan bener, wadah taaf wis ngene wis. Berarti ente jangan ngomong sama ana sudah. Ente lain sudah. Ente ngatakan Bukhari itu gini. Ya Allah. Bukhari sapa kira? Bukhari nasi ta? Oh, Bukhari apa? Imam Bukhari. Ente ilokno kayak ngono. Ya Allah, datang ke rumah tak kasih kaca yang besar rumah. Ada peninggalan Belanda dulu ada Pak, besar. Iya besar. Tak suruh datang ke rumah, bukan kitab enggak. Lihat dari kaca itu. Coba ini berkaca dulu. Ente ilokno Imam Bukhari ku siapa Imam Bukhari? Dengarkan. Wa fi sahih aidon. Dalam kitab sahih hadis juga disebutkan yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi bersabda, "Utiya babul jannati yaumal kiamati." Didatangkan pintu sorga di hari kiamat. Didatangkan pintu sorga di hari kiamat. Artinya apa? Berhadapan dengan pintu sorga Nabi Muhammad. Kemudian apa? Fa astaftihu, maka aku berusaha mencoba untuk membuka pintu tadi itu. Fayaqul khazin, maka berkata penjaga sorga, siapa? Malaikat Ridwan, man anta? Siapa kamu? Fa'akulu, maka aku berkata, siapa? Nabi. Fa'akulu, Muhammad. Aku Nabi Muhammad. Fayaqulu, berkata itu penjaga sorga, bika umirtu, karena kamu aku diperintahkan, karena kamu aku malaikat diperintahkan apa? La aftahu li ahadin, aku tidak akan buka li ahadin untuk seseorang pun masuk sorga qablaka, sebelum kamu. Ya apa? Lah Nabi Muhammad yang besar koyo apa? Buyar Pak kita orangnya. Ngerti? Pikun ya. Pikun. Sian pikun ya. Wa hadhil auliyatu tanahalal ummatul Muhammadiyah aidan. Ini kemuliaan karena nabinya mendapatkan turun kepada para umatnya Nabi Muhammad mendapatkan apa? Ikroman. Pemuliaan juga. Karena apa? Linabiyha, karena sebab nabinya itu umat sallallahu alaihi wasallam. Fahum, maka mereka gara-gara Nabi Muhammad dikatakan malaikat, aku ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah tidak buka pintunya sorga kecuali kamu dulu masuk. Hah? Karena gara-gara seperti itu, fahum aidon, maka mereka juga umatnya Nabi Muhammad kula jenengan, amin. Awalu mayadkhulul jannata minal umami. Pertama kali barang siapa yang masuk surga minal umam, dari para umat-umat yang lain. Kama jaa fi sahihi Muslim, sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhirunal awwalun,
Kami ini yang terakhir pertama. Maksudnya apa? Meskipun urutan terakhir dipertamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Wa nahnu, dan kami awalu, pertama kali. Mayyadkhulul jannah, barang siapa yang masuk surga. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Tidak ada jaminan. Pikun. Ya, pikun seakan ya. Akan semoga selamat ya. Dengarkan riwayat yang lain. Wa inda Tabrani, menurut hadis riwayat Imam Tabrani fil Awsat, dalam kitab Awsat. Wa Daruqutni an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kulluhum. Ngerti artinya ente? Enggak. Nih, ada kono. Innal jannata, sesungguhnya sorga, hurrimat, diharamkan, 'alal anbiya'i, atas para nabi. Nabi sapa rek? 'Alal anbiya'i kullihim, semuanya para nabi, semuanya. Hah? Hatta, sampai puncaknya, sehingga apa? Adkhulaha, aku masuk surga. Aku masuk, tidak dijamin. Hah? Tidak dijamin. Wa hurrimat, diharamkan, 'alal umami, atas umat-umat, hatta tadkhulaha ummati. Umat-umat yang lain diharamkan oleh Allah masuk surga sampai umatku masuk dulu. Ngerti? Ya apa? Kurang. Wake, dalilnya wake. Kalau jaman itu, nama jam, melbu TV mana? Iya, kok cukup di jero TV ku ya? Haken. Jari kok swiritono mari kau, ojo nglantur ngono ya. Wis cerita sing enak, ojo nglantur. Poso-poso golek ngamuk wong ae. Iya. Ngerti? Dengarkan terakhir. Kita ini Pak boleh kagum dengan para nabi-nabi, boleh. Memang harus ya kagum. Nabi Allah Yusuf itu ganteng, ya. Nabi Allah Musa itu kuat, ya. Kita akui. Nabi Ibrahim pernah dibakar, ya. Khalilullah, dekat sama Allah, ya. Cuma ingat, jangan sampai mengedepankan yang lainnya setelah Nabi Muhammad. Harus Nabi Muhammad dulu, baru mereka. Kita bukan menyepelekan mereka, enggak. Oh enggak, ini Khalilullah, ini Ruhullah, Nabi Allah Isa. Langsung ditiupkan oleh Allah, enggak pakai bapak sudah, langsung tiup. Ya. Tapi ingat, jangan mendahulukan. Tak pikir-pikir yo. Nabi Muhammad ini koyoke kalah. Hati-hati. Kalau menyepelekan, istihzaan, murtad, langsung. Enggak ngenteni meneh wis. Nanti ya. Dengarkan. Ini ada satu hadis. Hadis ini haddatsana Ali bin Nasir bin Ali Al-Jahsumani dari Ubaidillah bin Abdul Majid, dari Zam'ah bin Saleh, dari Salma bin Wahram, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas. Ini hadis, langsung aja ya bahasa Indonesianya. Engkau dipikir mau terjemahan ya? Enggak bahasa Arab loh, enggak. Namanya terjemahan enggak. Engkau repot tak? Orang yang ngomong gini itu paling terjemahan kok. Lah kenapa kan? Tak woco bahasa Arab kedawan. Ya apa? Jalasa unasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadirunahu, telah duduk beberapa manusia dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tadi itu menunggu datangnya Nabi Muhammad. Qala, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, fa kharaja, maka keluar Nabi, hatta idadana minhum,
sami'ahum yatadzakarun, sampai Nabi keluar dan Nabi dengarkan. Ini sahabat saling ngomong itu. Fasami'a haditsahum, Nabi dengarkan omongan mereka para sahabat tadi itu. Faqala ba'duhum, sebagian mereka sahabat mengatakan apa? Ajaba, innallaha ittakhadha min khalqi khalilan. Oh hebat, Allah itu mengambil makhluk yang dekat khalil. Sama maksudnya? Ittakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai orang yang dekat, utamakan. Wa qala akhar, yang lain mengatakan apa? Mada bi'ajaba min kalami Musa. Oh, itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Nabi Allah Musa. Kallamahu taklima. Nabi Allah Musa itu pernah diajak omong sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ngomong, wa qala akhar fa Isa kalimatullah ruh. Oh, kalau Nabi Allah Isa itu tanda-tandanya Allah dan roh yang langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhar, yang lain mengatakan apa? Adam istafahullah. Kalau Nabi Allah Adam yang dipilih oleh Allah. Tahu kan ya? Ada Nabi Muhammad itu. Dengarkan Nabi Muhammad. Paham? Nabi dekat mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ucapan salam. Waalaikumsalam. Qala, Nabi bersabda. Dengarkan. Qad sami'tu kalamakum wa ajabakum. Aku ini benar-benar, katanya Nabi, telah dengar omonganmu tadi itu dan kekaguman kamu sekalian. Dengarkan aku semuanya. Inna Ibrahim khalilullah wa huwa kadzalik. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Memang seperti itu. Wa Musa najiyullah. Nabi Allah Musa itu yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Wa huwa kadzalik. Memang seperti itu. Wa Isa ruhuhu wa kalimatuhu wa huwa kadzalik. Nabi Allah Isa itu tanda-tandanya Allah dan roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu. Wa Adama, dan Nabi Allah Adam istafahullah taala wa huwa kadzalik. Nabi Allah Adam adalah yang dipilih oleh Allah. Memang benar seperti itu. Dengarkan. Seolah-olah Nabi Muhammad ini ingin menunjukkan ya, meskipun ada ditunjukkan tahu sebetulnya kita ini. Cuman pelajaran buat kita. Apa katanya beliau? Ala, ketahui. Wa ana habibullah. Aku ini kekasihnya Allah. Wala fakhr. Wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamati. Wala fakhr. Dan aku yang memegang bendera pujian di hari kiamat. Tidak ada kesombongan. Wa ana awalu syafi'in wa awalu musyaffa'in yaumal qiyamati wala fakhr. Aku yang pertama kali memberikan syafaat kepada makhluk. Aku yang pertama kali mendapatkan syafaat dari Allah di hari kiamat wala fakhr. 3. Wa ana awalu may yuharriku hilakil jannati. Aku yang pertama kali menggerakkan apa ini? Hilakil jannah. Tempat ketukan di sorga, pintu sorga. Fayaftahullahu li, maka aku masuk sorga. Maka Allah masukkan aku sorga. Fayadkhulaniha, dan maka masuk ke sorga. Wa ma'i, dan bersamaku fuqaraul mu'minin, orang-orang fakir mukmin. Wala fakhr. 4 ditunjukkan oleh Muhammad. Fuqaraul mu'minin, Pak. Kenapa kau ada agnia? Dawa urusane. Dawa. Wah, iku sing suki ngamuk nggih. Ya maksudnya itu fuqara itu karena apa? Fuqara itu kiasan ya wis. Apane sing dihisab? Sepeda ontel. Iki diikan apa nih? Lihat ya. Apa maknanya di sini? Nabi Muhammad ingin tunjukkan sama kita, "Hei menungso, kamu jangan lupa sama aku. Jangan idolakan selain aku. Nomor 1 itu aku. Ente mau apa sekarang? Jadi seorang kepala rumah tangga, tiru aku. Seorang kepala daerah, tiru aku. Menjadi apapun, tiru aku. Jangan tiru yang lainnya. Pakaian, tiru Nabi Muhammad. Gayanya, ikut Nabi Muhammad. Makan, minum, tidur, maaf, bahkan hubungan. Ikuti seperti Nabi Muhammad. Jangan lupa. Kalau nabi-nabi yang lain itu banyak kemuliaannya, tapi aku jangan kau lupakan. Wala fakhr, tanpa kesombongan.